langsung kepada Ibu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kita Sari, Bu. Kita ya. Kenapa? Izin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan pimpin doanya. Najila. Baik teman-teman semua, agar pembelajaran kita semakin berkah, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar materi hijrah ke Habasyah. Sebelum kita memasuki materi hijrah ke Habasyah ini, siapa yang masih ingat materi yang kemarin, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad? Ya, tugas dari Nabi Muhammad itu apa? Siapa yang masih ingat?
hijrah ke Habasyah. Dan kelompok 2 itu membahas tentang kesabaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, silakan kalian baca di situ, dan di situ ada soal, kalian kerjakan sama-sama ya. Nanti kalau sudah, kalian presentasikan ke depan. Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk presentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan dari Raja Tika Putri akan menjelaskan tentang sebab-sebab Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah dan peristiwa hijrah ke Habasyah. Yang pertama, sebab-sebab Nabi memerintahkan hijrah karena para sahabat Nabi itu yang baru masuk Islam itu sering disakiti oleh kaum kafir Quraisy, yang menyebabkan Rasulullah itu sedih karena sahabat Nabi sering disiksa, sehingga Nabi pun memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Begitu, Bu. Ada lagi? Setelah itu Rasulullah mengapa memilih ke Habasyah? Karena terdengar bahwa raja di Habasyah itu adalah raja yang baik, raja yang adil, dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sudah? Ya, sudah. Yang berikutnya? Yang berikutnya peristiwa hijrah ke Habasyah. Yang tahap pertama ini Rasulullah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berhijrah dengan 2 tahap. Yang tahap pertama itu para sahabat juga ada sebagian yang tinggal, ada sebagian yang belum tinggal. Pasti apa yang pergi? Dan mereka pun melakukannya dengan ikhlas. Itu 15 orang. 15 orang. Ya, 15 orang, 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di mana yang mengikuti itu Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah atau putri Nabi Muhammad, Abu Huzaifah beserta istrinya Soflah binti Suhail bin Amr. Setelah itu Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Sehingga rombongan tidak ini dipimpin oleh Utsman bin Affan, Bu. Setelah itu tahap kedua diterima. Tahap keduanya itu? Iya. Tahap kedua itu ini setelah kaum muslim itu hijrah ke Habasyah, itu kembali ke Mekah. Jadi dari kaum kafir Quraisy itu mereka semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad. Nah, jadi dari kaum kafir Quraisy itu mereka membuat undang-undang pemboikotan. Nah, pada tahap hijrah ke Habasyah tahap 2 ini Rasulullah memerintahkan kaum muslim itu untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Yang ikut hijrah itu ada 1 orang yang terdiri dari 87 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang mana yang menjadi kepala rombongannya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Bu.
diskusi kami yaitu kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah, yaitu sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan, dan mengasihi dengan kaum Quraisy Mekah. Belum lagi ancaman dari siksaan yang lalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat. Semua dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin di balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Semakin diancam, mereka semakin bersemangat untuk mendakwahkan ajaran Islam tersebut. Oke, baiklah. Kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari apa yang kalian baca. Ibu akan mengulas sedikit dari materi hari ini, yaitu mengenai sebab Nabi SAW memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah. Yaitu yang pertama itu karena adanya ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy. Dan yang kedua yaitu menyebarluaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu Raja Habasyah itu sangat bijaksana. Nah, sedangkan peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah itu dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama itu diikuti oleh 15 orang, yang 10 laki-laki dan 5 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dan hijrah yang kedua, tahap kedua, yaitu diikuti oleh 101 orang, yaitu 83 laki-laki dan 18 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sedangkan kesabaran para sahabat Nabi SAW itu pada peristiwa hijrah ke Habasyah, yaitu kaum muslimin yang hijrah itu selalu sabar dan tabah menghadapi ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Kalian anak-anak sudah mengerti semua? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu itu sebab-sebab Nabi SAW itu memerintah para sahabatnya itu hijrah ke Habasyah? Coba jelaskan lagi. Nadila. Nah, kalau yang sebab Nabi itu yang pertama menyebarluaskan ajaran agama Islam, yang kedua adanya ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, terus siapa lagi yang tahu? Satu lagi. Raja bijaksana. Ya, rajanya itu sangat bijaksana. Yang Ibu mau tanya lagi mengenai hijrah yang tahap kedua itu diikuti oleh berapa orang? 101 orang, Bu. Siapa pemimpinnya?